Bayangkan, di tengah kobaran api yang melahap sebuah kota besar, tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Dari balik tanah yang terbakar, muncul sebuah masjid kuno yang megah, membawa kisah ribuan tahun yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkisah story. Apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dari channel ini. Jangan lupa juga tuliskan sholawat di kolom komentar, karena sholawat adalah tanda cinta kita kepada Rasulullah. Langit Los Angeles berubah menjadi merah menyala, pertanda bencana besar yang melanda kota itu. Kebakaran hutan yang awalnya terjadi di pinggiran kota, kini meluas dengan kecepatan yang mengerikan. Api merambat dari satu pohon ke pohon lain, lalu melahap rumah-rumah, gedung-gedung tinggi, dan bahkan taman-taman kota yang biasanya menjadi tempat warga menikmati sore. Kepanikan merebak di setiap sudut kota. Sirene pemadam kebakaran meraung, helikopter pemadam melintas di atas kepala, dan jalan-jalan dipenuhi kendaraan yang berusaha melarikan diri. Udara penuh dengan asap tebal, membuat siapapun yang menghirupnya merasa sesak. Orang-orang berlarian mencari tempat aman, membawa apa yang bisa mereka selamatkan dalam genggaman mereka, dokumen penting, foto keluarga, atau sekadar barang-barang kecil yang bisa mereka bawa dalam tas. Dalam situasi itu, kepanikan berubah menjadi ketakutan mendalam. Bagi mereka yang tidak dapat menyelamatkan apapun, hanya ada satu harapan, keselamatan nyawa. Namun, di balik segala kehancuran itu, ada keajaiban yang tak terduga sedang menunggu untuk terungkap. Di tengah kobaran api, di tempat yang paling tidak terbayangkan, sebuah tanda kebesaran Allah akan muncul, mengingatkan manusia bahwa di setiap musibah ada hikmah yang tersembunyi. Pada saat itu, tak seorang pun di Los Angeles yang tahu bahwa mereka akan menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang akan mengubah cara mereka melihat dunia. Di antara para relawan yang berjuang di tengah bencana itu, ada seorang pemuda bernama Adam. Adam bukanlah orang kaya atau tokoh penting di Los Angeles. Ia hanya seorang pemuda Muslim biasa yang memiliki hati besar dan keberanian yang luar biasa. Ketika kebakaran mulai melanda, ia tidak berpikir dua kali untuk membantu. Ia mendaftar sebagai relawan di tim penyelamat, meskipun ia tahu risiko yang akan dihadapinya sangat besar. Dengan jaket oranye cerah dan masker yang menutupi wajahnya, Adam bekerja tanpa henti. Ia membantu memindahkan korban, membawa barang-barang yang masih bisa diselamatkan, dan memberikan air kepada mereka yang kelelahan. Pada hari itu, Adam ditugaskan di sebuah area terbuka yang sudah hangus terbakar. Tempat itu dulunya adalah taman kota yang indah, dengan pohon-pohon besar dan kolam kecil di tengahnya. Kini, semuanya hanya tinggal puing-puing hitam yang memancarkan aroma hangus. Ketika Adam melangkah di atas tanah yang penuh abu, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Tanah itu terasa bergetar di bawah kakinya. Awalnya ia mengira itu hanya efek dari mesin-mesin berat yang bekerja di sekitar, tetapi getaran itu semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah tanah. Adam berhenti sejenak, menghapus keringat yang bercampur debu dari wajahnya. Ia memandang sekeliling, mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Namun, getaran itu nyata. Tanah di depannya mulai merekah, menciptakan celah yang semakin lebar. Retakan itu terlihat seperti pola yang terencana, meskipun jelas-jelas terjadi secara alami. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Mereka mundur dengan wajah penuh kekhawatiran, mengira bahwa retakan itu akan menyebabkan tanah longsor atau ledakan baru. Adam, dengan rasa ingin tahu yang bercampur ketakutan, mendekati retakan itu dengan hati-hati. Tiba-tiba, dari celah itu, muncul sesuatu yang membuatnya terdiam. Sebuah kubah besar perlahan-lahan terlihat, diikuti oleh dinding-dinding tinggi dengan ukiran indah. Struktur itu tidak seperti apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Warnanya kecoklatan, seperti tanah yang membungkusnya, tetapi di balik lapisan debu dan abu itu, terlihat kilauan emas dari ornamen-ornamennya. Ketika bagian atas kubah muncul sepenuhnya, Adam menyadari bahwa ini adalah sebuah bangunan, lebih tepatnya sebuah masjid.
Orang-orang di sekitar yang sebelumnya panik kini berubah menjadi terpana. Semua mata tertuju pada masjid yang perlahan-lahan keluar dari dalam tanah, seolah-olah bangunan itu telah terkubur selama berabad-abad. Struktur ini terlihat sangat tua, tetapi dalam keusangannya, ada keindahan yang tak terbantahkan. Ukiran kaligrafi menghiasi dindingnya, meskipun beberapa bagian sudah memudar dimakan waktu. Kubahnya besar dan megah, dengan pola geometris yang rumit, ciri khas seni Islam klasik. Di setiap sudutnya, terdapat menara kecil yang tampak kokoh meskipun telah terkubur begitu lama. Masjid itu berdiri di tengah lapangan yang tandus, dikelilingi oleh sisa-sisa kebakaran yang menghancurkan segalanya. Namun, yang mengejutkan adalah masjid itu sendiri tidak tersentuh api. Tidak ada bekas hangus di dindingnya, tidak ada kerusakan yang terlihat. Bahkan, bau harum yang samar-samar tercium dari dalam bangunan itu, seperti aroma kayu cendana yang terbakar. Adam merasa merinding. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar fenomena alam. Ini adalah tanda kebesaran Allah, sebuah mukjizat yang tidak mungkin dijelaskan dengan logika manusia. Keheningan menyelimuti tempat itu. Orang-orang yang sebelumnya sibuk dengan kepanikan kini berdiri diam, menatap masjid kuno itu dengan penuh kekaguman. Beberapa dari mereka mulai berbisik, bertanya-tanya dari mana masjid itu berasal. Apakah ini peninggalan peradaban kuno yang tidak pernah tercatat dalam sejarah? Ataukah ini adalah bangunan yang sengaja disembunyikan oleh tangan Tuhan untuk muncul pada saat yang paling tepat? Adam merasa air matanya mengalir tanpa sadar. Ia berdiri di depan masjid itu, merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Subhanallah, gumamnya pelan. Kata itu terucap begitu saja, tanpa ia sadari. Namun, kata itu seolah menjadi pemantik. Orang-orang di sekitarnya mulai mengulanginya, memuji kebesaran Allah. Tidak peduli agama apa yang mereka anut, semua orang di tempat itu merasakan hal yang sama, kehadiran sesuatu yang ilahi, yang jauh melampaui pemahaman manusia. Adam kemudian melangkah maju, membuka pintu masjid yang tampak berat namun mudah didorong. Di dalamnya, ia menemukan ruang yang luas dan megah, penuh dengan ukiran-ukiran indah yang menceritakan sejarah yang belum terungkap. Ketika Adam melangkah masuk, suasana di dalam masjid itu membuatnya terhenti sejenak. Udara di dalamnya terasa berbeda, sejuk dan tenang, seolah-olah waktu berhenti. Cahaya matahari yang menembus melalui celah-celah kecil di kubah menerangi ruangan utama, menciptakan pola bayangan yang memukau di lantai yang terbuat dari batu halus. Adam memperhatikan setiap detail, dari ukiran kaligrafi Arab yang memenuhi dinding hingga pilar-pilar besar yang menopang kubah. Tidak ada jejak kerusakan atau tanda-tanda usang yang signifikan, meskipun jelas bahwa bangunan ini telah terkubur selama berabad-abad. Di bagian tengah masjid, terdapat sebuah mihrab yang masih utuh, menghadap ke arah kiblat. Di atas mihrab itu, terdapat ukiran besar yang berbunyi, Innallaha ma'a syabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalimat itu seakan berbicara langsung ke hati Adam, mengingatkannya pada pentingnya ketabahan di tengah ujian. Ia melangkah mendekat, menyentuh ukiran itu dengan tangannya yang bergetar. Di sebelah mihrab, ada sebuah mimbar kayu yang dihiasi pola geometris, tampak kokoh meski usianya sudah sangat tua. Adam terus menjelajahi masjid itu dengan rasa penasaran yang semakin besar. Di sudut ruangan utama, ia menemukan pintu kecil yang sebagian tertutup oleh debu dan tanah. Pintu itu terbuat dari kayu gelap yang keras, dengan pegangan besi yang berkarat. Ia membukanya perlahan, dan di baliknya terlihat tangga batu yang mengarah ke bawah tanah. Rasa takut bercampur rasa ingin tahu mendorong Adam untuk melangkah masuk, meskipun ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di sana. Tangga itu berakhir di sebuah ruang kecil yang gelap, hanya diterangi oleh sedikit cahaya dari lentera tua yang entah bagaimana masih menyala. Di dalam ruang itu, Adam menemukan beberapa manuskrip kuno yang disimpan dalam kotak kayu. Manuskrip-manuskrip itu ditulis dengan tinta hitam yang sudah memudar, tetapi masih dapat dibaca. Salah satu manuskrip itu berisi doa-doa panjang yang ditulis dengan penuh keindahan, sementara yang lain menceritakan kisah sekelompok orang yang membangun masjid ini sebagai tempat perlindungan dari penganiayaan. Dari manuskrip tersebut,
Adam mulai memahami sejarah masjid ini. Masjid itu ternyata dibangun oleh sekelompok Muslim yang melarikan diri dari Andalusia ketika kekuasaan Islam mulai runtuh di wilayah tersebut. Mereka berlayar melintasi lautan, mencari tanah baru di mana mereka bisa hidup dengan damai. Setelah berbulan-bulan berlayar, mereka tiba di sebuah daratan yang belum dikenal, yang kemudian menjadi bagian dari Amerika. Mereka mendirikan masjid ini sebagai pusat ibadah dan komunitas mereka. Namun, gempa bumi besar menghancurkan tempat ini, menyebabkan masjid dan sebagian besar wilayah sekitarnya terkubur di bawah tanah. Manuskrip itu juga menyebutkan bahwa mereka percaya masjid ini akan tetap tersembunyi sampai Allah memutuskan untuk menampakkannya kembali pada waktu yang tepat. Kalimat terakhir di salah satu manuskrip itu berbunyi, "Ketika dunia dipenuhi dengan kekacauan, bangunan ini akan muncul sebagai tanda kebesarannya." Adam merasa bulu kuduknya meremang membaca kalimat itu. Berita tentang masjid yang muncul dari tanah ini segera menyebar ke seluruh dunia. Para ahli arkeologi, sejarawan, dan jurnalis berdatangan ke lokasi tersebut, mencoba memahami bagaimana bangunan ini bisa muncul di tengah kebakaran hebat. Namun, tidak ada jawaban logis yang bisa mereka temukan. Bagi Adam dan banyak Muslim lainnya, kemunculan masjid ini adalah mukjizat yang nyata, sebuah pengingat bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah umatnya, bahkan di saat yang paling sulit sekalipun. Masjid itu menjadi tempat ziarah, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi orang-orang dari berbagai agama. Mereka yang mengunjungi masjid ini merasa ada sesuatu yang berbeda, ketenangan dan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Banyak dari mereka yang sebelumnya tidak percaya pada hal-hal spiritual mulai membuka hati mereka, menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka pahami. Bagi Adam, kemunculan masjid ini adalah titik balik dalam hidupnya. Ia merasa dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi dari mukjizat ini dan memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Bersama dengan komunitas Muslim di Los Angeles, ia mulai membersihkan dan memulihkan masjid itu, mengembalikan kemegahannya yang sempat tersembunyi. Setiap hari, Adam menghabiskan waktu di masjid, membaca Al-Quran dan merenungkan keajaiban yang telah ia saksikan. Ia juga mulai mengorganisir kegiatan di masjid, seperti pengajian, sholat berjamaah, dan diskusi antaragama. Adam percaya bahwa masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol persatuan di tengah perbedaan. Melalui masjid ini, ia berharap bisa menyampaikan pesan bahwa di tengah kehancuran, selalu ada harapan, dan di balik setiap musibah, selalu ada hikmah yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Seiring berjalannya waktu, masjid yang muncul dari dalam tanah itu semakin menjadi pusat perhatian dunia. Media lokal dan internasional meliput peristiwa luar biasa ini, dengan berbagai teori dan spekulasi mengenai asal-usulnya. Beberapa orang mengklaim bahwa masjid tersebut adalah simbol perdamaian yang harus dijaga, sementara yang lain berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan bukti adanya peradaban kuno yang tidak tercatat dalam sejarah mainstream. Namun, bagi Adam dan banyak orang yang berkunjung, semuanya terasa sederhana. Masjid ini adalah bukti kekuasaan Allah yang luar biasa. Ribuan orang dari berbagai belahan dunia mulai berdatangan untuk melihat langsung keajaiban ini. Mereka datang dengan berbagai latar belakang. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, ada yang penasaran, dan ada yang merasa bahwa tempat ini membawa ketenangan dan damai. Para pemimpin agama dari berbagai agama datang untuk memberikan penghormatan, dan banyak dari mereka yang terkesan dengan energi spiritual yang ada di masjid itu. Tanpa disadari, masjid ini mulai menjadi simbol harapan, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat manusia. Di tengah kebakaran yang melanda Los Angeles, masjid itu berdiri kokoh, mengingatkan semua orang bahwa di dunia yang penuh kekacauan ini, masih ada tempat yang memberikan kedamaian. Namun, bagi Adam, perhatian dunia bukanlah yang terpenting. Ia merasa bahwa masjid ini harus tetap menjadi tempat ibadah yang sejati, bukan sekadar objek wisata. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemurnian tempat ini, agar tidak tergoda oleh keinginan untuk mengeksploitasi keajaiban ini demi keuntungan pribadi. Bersama dengan beberapa relawan, Adam mulai bekerja keras untuk membersihkan dan merawat masjid tersebut, menjaga agar setiap sudutnya tetap utuh dan sakral.
Mereka menyiapkan tempat untuk sholat berjamaah, membangun mimbar sederhana untuk khotbah, dan memperbaiki bagian-bagian yang mulai rusak karena faktor usia. Melihat keindahan dan keajaiban masjid yang muncul dari dalam tanah, Adam memutuskan untuk mengajak umat Islam di sekitar Los Angeles untuk datang dan memakmurkan masjid itu. Ia percaya bahwa masjid ini adalah tempat yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi sumber berkah, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi untuk semua orang. Maka, dengan penuh semangat, Adam mengorganisir kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan di masjid. Setiap hari, umat Islam berkumpul untuk sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan berdiskusi tentang makna hidup dan spiritualitas. Selain itu, masjid juga mulai menjadi pusat kegiatan sosial bagi komunitas Los Angeles. Adam mengundang berbagai pihak, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, untuk berpartisipasi dalam program-program kemanusiaan. Mereka mengadakan penggalangan dana untuk korban kebakaran, memberikan bantuan makanan dan perlengkapan kepada mereka yang terdampak, serta mengadakan acara untuk mempererat hubungan antaragama. Tak lama kemudian, masjid tersebut menjadi simbol persatuan dan kebersamaan, tempat di mana orang-orang dari berbagai latar belakang dapat berkumpul dan bekerja bersama demi kebaikan bersama. Masjid yang tiba-tiba muncul itu tidak hanya memiliki keindahan fisik yang memukau, tetapi juga penuh dengan pesan spiritual yang mendalam. Bagi Adam, setiap hari di masjid itu adalah kesempatan untuk merenungkan makna hidup. Ia mulai menyadari bahwa masjid ini bukan sekadar bangunan yang harus dijaga dan dirawat, tetapi juga sebuah simbol dari bagaimana Allah memberikan petunjuk dan harapan kepada umatnya di tengah kesulitan. Setiap doa yang dipanjatkan di masjid itu, setiap langkah yang dilakukan untuk merawatnya, menjadi sebuah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Bagi mereka yang datang berkunjung, masjid ini mengajarkan banyak hal, bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, bahwa tidak ada musibah yang datang tanpa hikmah, dan bahwa setiap ujian dalam hidup adalah kesempatan untuk semakin dekat dengannya. Ada sesuatu yang mengubah hati setiap orang yang menginjakkan kaki di masjid ini. Mereka merasakan kedamaian yang begitu mendalam, seolah-olah segala beban hidup yang mereka bawa seketika hilang begitu saja. Inilah pesan yang paling dalam dari masjid ini, bahwa tempat ini bukan hanya sekadar sebuah bangunan, melainkan tempat untuk mencari ketenangan, kedamaian, dan cinta kasih Allah. Masjid yang telah terkubur selama ribuan tahun ini akhirnya muncul di tengah-tengah kebakaran besar, memberi petunjuk bahwa Allah selalu tahu kapan waktu yang tepat untuk menampakkan kekuasaannya. Bagi banyak orang, kemunculan masjid ini adalah bukti nyata bahwa Allah selalu bersama hamba-Nya, bahkan di tengah ujian yang paling berat sekalipun. Mereka yang sebelumnya tidak yakin dengan keberadaan kekuatan spiritual yang lebih besar, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Masjid itu menjadi simbol kebesaran Allah yang tidak hanya hadir di dalam kitab-kitab suci, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Los Angeles, yang sebelumnya terpecah oleh perbedaan, kini bersatu dalam semangat kebersamaan dan perdamaian yang dipelopori oleh masjid itu. Kebakaran yang menghancurkan sebagian besar kota, yang semula membawa ketakutan dan kecemasan, kini bertransformasi menjadi sebuah peristiwa yang membawa kedamaian, kesadaran spiritual, dan harapan baru bagi semua orang. Masjid ini tidak hanya menyatukan umat Islam, tetapi juga menginspirasi orang-orang dari berbagai agama untuk mencari makna yang lebih dalam hidup mereka. Adam merasakan perubahan besar dalam dirinya setelah kejadian luar biasa ini. Sebelum masjid itu muncul, hidupnya hanya berputar pada rutinitas sehari-hari, tanpa arah yang jelas. Namun, setelah melihat masjid itu dan merasakan kedamaian yang dibawanya, ia merasa seolah-olah tujuannya di dunia ini baru ditemukan. Adam tidak lagi hanya ingin menjadi seorang relawan yang membantu korban kebakaran, tetapi ia merasa dipanggil untuk merawat dan menjaga masjid ini, agar ia dapat terus menjadi sumber kedamaian bagi banyak orang. Setiap kali Adam berjalan ke masjid, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Ia merasa bahwa Allah telah memberinya kesempatan untuk menjadi bagian dari kisah yang begitu luar biasa ini. Ia berjanji untuk memanfaatkan waktunya di dunia ini dengan sebaik-baiknya, untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan untuk menjaga tempat suci ini agar tetap berdiri kokoh. Masjid itu menjadi misi hidupnya.
Dan setiap hari ia berusaha agar keberadaannya memberikan dampak positif bagi dunia di sekitarnya. Namun, jalan yang ditempuh Adam untuk menjaga masjid ini tidaklah mudah. Meski telah menjadi simbol perdamaian dan harapan, masjid yang muncul dari dalam tanah itu tidak terhindar dari tantangan besar. Beberapa pihak yang merasa bahwa fenomena ini berpotensi mengeksploitasi keajaiban itu untuk kepentingan pribadi mulai muncul. Ada yang berusaha untuk mengambil alih kendali masjid, memanfaatkan ketenaran masjid untuk mendapatkan popularitas atau keuntungan finansial. Adam tahu bahwa ia harus melawan segala godaan itu agar masjid tetap menjadi tempat ibadah yang suci dan bukan komoditas yang dapat diperdagangkan. Selain itu, meskipun banyak orang yang datang dengan niat baik, ada juga yang membawa kekhawatiran atau bahkan kecemasan tentang fenomena ini. Beberapa orang merasa terancam dengan munculnya masjid yang dianggap aneh dan tidak bisa dijelaskan oleh logika ilmiah. Mereka yang skeptis berusaha mencari penjelasan rasional, mencoba menghubungkan peristiwa ini dengan teori-teori konspirasi atau bahkan mengklaim bahwa masjid ini merupakan hasil dari rekayasa manusia. Adam merasa berat dengan semua tekanan itu, tetapi ia tahu bahwa ia harus terus berpegang teguh pada prinsipnya. Di tengah segala kerumitan itu, Adam menemukan kekuatan melalui keyakinannya pada Allah. Ia tahu bahwa setiap ujian adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani dengan sabar. Dalam setiap doa yang ia panjatkan di masjid, Adam merasa diberi petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkan umatnya, dan selama niatnya tetap murni, masjid ini akan tetap berada di bawah perlindungannya. Pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur Los Angeles, Adam duduk sendiri di dalam masjid yang sunyi. Pikirannya kacau, dibalut oleh beban yang semakin berat. Tangan-tangan yang pernah diajaknya untuk membersihkan dan merawat masjid kini terasa lelah. Ia merasa terpojok oleh berbagai tuntutan, baik dari luar maupun dalam dirinya. Namun, ketika ia melangkah menuju mihrab dan mengangkat tangannya untuk berdoa, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Adam menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Allah, dan memohon agar diberi kekuatan. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui segala sesuatu. Engkau yang maha pengasih dan penyayang. Jika masjid ini adalah kehendak MU, maka tolonglah aku untuk menjaga dan merawatnya dengan penuh kesabaran. Jangan biarkan aku tergoda oleh dunia ini, ya Allah, dan berikanlah aku kekuatan untuk terus menjalani misi MU. Jadikanlah tempat ini sebagai tempat yang mendekatkan hati-hati manusia kepada MU. Air mata Adam menetes. Bukan karena kesedihan, tetapi karena ketenangan yang ia rasakan setelah berdoa. Dalam kesunyian malam itu, ia merasa seolah-olah Allah mendengarnya. Ia merasa diberi kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Saat itu, Adam menyadari bahwa meskipun tantangan hidup datang begitu besar, selama ia tetap memegang teguh iman dan keyakinannya, ia tidak akan pernah berjalan sendirian. Allah selalu bersamanya. Hari demi hari berlalu, dan masjid yang semula hanya sebuah keajaiban yang muncul dari dalam tanah kini menjadi pusat kehidupan bagi banyak orang. Tidak hanya umat Islam yang datang untuk beribadah, tetapi banyak orang dari berbagai agama yang merasa terpanggil untuk datang ke masjid itu. Mereka yang awalnya hanya penasaran dengan fenomena ini, kini menjadi bagian dari komunitas yang hidup di dalam masjid, merasakan kedamaian dan harapan yang ada di sana. Setiap doa yang dipanjatkan di masjid itu, setiap langkah yang diambil untuk merawatnya, semakin menguatkan ikatan antara umat manusia dan Allah. Adam melihat bagaimana masjid ini menjadi tempat di mana orang-orang datang untuk mencari ketenangan setelah badai kehidupan mereka, tempat di mana mereka menemukan kembali makna hidup mereka yang hilang. Adam merasakan bahwa inilah tujuan hidupnya yang sesungguhnya, untuk menjaga masjid ini tetap berdiri kokoh, agar banyak orang bisa merasakan berkahnya. Keajaiban masjid itu tidak hanya berhenti di sana. Setiap kali hujan turun, tanah di sekitar masjid seolah mengeluarkan aroma harum yang menyegarkan, seperti aroma kayu cendana yang pernah dirasakan oleh Adam saat pertama kali memasuki masjid itu. Seperti ada energi yang terus memancar dari masjid ini, mempengaruhi orang-orang yang datang dengan cara yang tak terduga. Banyak yang merasakan perubahan dalam hidup mereka setelah berkunjung ke sana.
Beberapa orang yang sebelumnya terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan stres dan kecemasan, kini merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih dekat dengan Tuhan. Masjid yang muncul dari tanah itu tidak hanya mempengaruhi mereka yang datang beribadah, tetapi juga masyarakat Los Angeles secara keseluruhan. Kota yang sebelumnya dilanda kebakaran besar itu kini mulai pulih, dan banyak orang yang merasakan perubahan dalam diri mereka. Ada yang mulai lebih peduli dengan sesama, ada yang lebih menyadari pentingnya hidup dengan penuh kasih sayang dan empati, dan ada yang merasa terpanggil untuk berbuat lebih banyak bagi kebaikan bersama. Adam merasakan bahwa masjid ini telah berhasil membawa perubahan besar di kota itu. Tidak hanya bagi umat Muslim, tetapi juga bagi semua orang yang datang dan merasa tersentuh oleh keajaiban yang ada di sana. Orang-orang yang dulunya terpecah oleh perbedaan kini merasa lebih bersatu, bekerja bersama untuk membangun kembali komunitas mereka. Dan masjid itu, yang semula hanya sebuah bangunan kuno yang terkubur di dalam tanah, kini menjadi simbol dari kebersamaan, perdamaian, dan harapan yang tak terputuskan. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu sejak masjid itu muncul dari dalam tanah, Adam berdiri di depan pintu masjid, melihat bagaimana masjid itu tetap berdiri kokoh, menjulang tinggi dengan segala kebesaran Allah yang terpancar di setiap sudutnya. Meski dunia terus berubah, masjid ini tetap menjadi tempat yang tak tergoyahkan, tempat yang penuh dengan keajaiban dan harapan. Adam tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ia masih memiliki banyak pekerjaan untuk memastikan bahwa masjid ini tetap terjaga dan menjadi berkah bagi umat manusia. Namun, ia merasa yakin bahwa Allah akan selalu memberinya kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya. Kisah masjid yang muncul dari tanah ini bukan hanya kisah tentang bangunan yang terlahir kembali, tetapi juga kisah tentang bagaimana sebuah tempat bisa membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Masjid ini adalah bukti nyata bahwa di dunia yang penuh dengan kekacauan, selalu ada tempat untuk mencari kedamaian, selalu ada jalan untuk kembali kepada Allah. Dengan demikian, kisah ini selesai dengan penuh makna, menyampaikan pesan mendalam tentang harapan, kebesaran Tuhan, dan peran kita dalam menjaga kedamaian. Jangan lupa untuk subscribe channel Berkisah Story untuk mendapatkan lebih banyak kisah-kisah penuh inspirasi, dan tulis sholawat di kolom komentar sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.